Oke, masih dengan Profesor Kardus. Fotosintesis. Teman-teman pasti tak asing dengan istilah ini. Fotosintesis merupakan cara kerja alamiah, terutama tumbuh-tumbuhan yang bekerja dengan memadukan sistem sel biologis dan mekanika kuantum. Fotosintesis pada dasarnya adalah mekanisme energi transfer, yakni energi dari partikel foton cahaya yang akan ditangkap oleh sel fotosintetik tumbuhan untuk mensintetik atau merubah senyawa organik menjadi energi seperti halnya glukosa atau zat gula. Fotosintesis bekerja melalui transfer kuanta atau paket cahaya, yakni foton atau partikel cahaya. Diketahui tiap detik triliunan paket gelombang partikel foton membombardir dan diserap oleh daun dengan rentang warna dan frekuensi yang berbeda-beda, di mana foton-foton tersebut nantinya akan masuk ke tempat pemberhentian awal, yakni antena, yang berisi ratusan ribu molekul klorofil atau zat hijau daun. Diketahui saat ikatan elektron pada molekul-molekul klorofil terkena foton, elektron tersebut akan tereksitasi atau mengalami peningkatan energi. Hal tersebut membuat foton selanjutnya akan memantul ke klorofil lainnya. Dalam antena, mekanisme biologis dalam klorofil ini sangatlah rumit, berbentuk labirin-labirin. Proses ini layaknya baterai yang sedang dicas atau menyimpan energi listrik. Bedanya, energi yang disimpan adalah foton cahaya, yang nantinya foton-foton yang tersimpan akan terakumulasi di pusat reaksi, yang merupakan kompleks biologis yang tersusun dari pigmen, protein, atau kofaktor. Yang selanjutnya, elektron-elektron kemudian akan tereksitasi atau mengalami peningkatan energi, yang energinya nantinya akan ditransfer untuk mereaksikan atom-atom hidrogen atau H2O atau air, yang diteruskan untuk mereduksi CO2 atau karbon dioksida hingga terjadi reaksi kimia yang kemudian akan menghasilkan glukosa. Glukosa atau zat gula inilah yang merupakan sumber energi untuk metabolisme tumbuh-tumbuhan. Dan tahukah Anda, seiring berkembangnya zaman, kini umat manusia mulai menjiplak atau mencoba mengaplikasikan mekanisme alamiah yang diciptakan oleh Tuhan untuk berbagai kepentingan. Sebut saja artificial sun atau matahari buatan, atau AI, intelijen buatan. Dan salah satu yang akan Profesor Kardus bahas adalah mekanisme fotosintesis buatan, yang mekanismenya dapat mengubah sampah organik menjadi bahan bakar organik, bahkan obat-obatan. Terobosan di bidang teknologi kimia biologis ini dikembangkan oleh tim ilmuwan dari Universitas Nagoya, Jepang, yang telah berhasil disusun dalam makalah yang kemudian diterbitkan di jurnal Nature Communication pada 27 Februari 2025 kemarin. Menurut Profesor Susumu Saito dan asistennya Profesor Sogumori, mekanisme fotosintesis buatan yang mereka kembangkan meniru cara tanaman mengubah sinar matahari, air, karbon dioksida menjadi gula yang kaya akan energi. Namun bedanya, sistemnya akan menghasilkan produk energi atau senyawa molekul untuk bahan bakar dan senyawa kimia lainnya. Ya, para tim ilmuwan menciptakan teknik fotosintesis buatan yang diarahkan pada keadaan sintetik organik atau disebut dengan APOS. Di sini, APOS dapat menggunakan bahan baku organik atau senyawa dari hewan atau tumbuh-tumbuhan dan air atau H2O sebagai bahan baku. Mekanismenya adalah merubah bahan-bahan tersebut menjadi senyawa kimia yang berbeda, yang fungsinya dapat menjadi bahan bakar atau obat-obatan. Kunci dari teknik fotosintesis buatan atau APOS adalah efek dan kinerja kooperatif dari dua jenis semikonduktor anorganik yang sengaja dibuat khusus sebagai fotokatalis. Ya, fotokatalis adalah teknik kimia atau bahan yang dapat memecah polutan atau ikatan kimia menggunakan paparan energi matahari, di mana umumnya fotokatalis saat terkena foton atau cahaya. Fotokatalis akan menciptakan pasangan elektron dan lubang elektron tereksitasi yang dapat memecah senyawa organik. Para ilmuwan menciptakan semikonduktor fotokatalis
dari material semikonduktor seperti halnya titanium dioksid atau bismut vanadate. Dengan perangkat fotosintetik buatan atau APOS, diketahui para ilmuwan dapat dengan mudah memecah air atau bahkan CO2 menjadi bahan bakar hidrogen yang dapat digunakan sebagai sumber untuk bahan bakar kendaraan dan industri yang menggunakan hidrogen sebagai sumber energi. Bahkan perangkat ini dapat digunakan untuk memecah molekul-molekul limbah seperti halnya asitonitril atau limbah massal polimer menjadi bahan bakar hijau. Teknik ini juga dapat digunakan untuk memodifikasi bahan organik seperti untuk jadi obat modifikasi guna mengurai seperti halnya lipid atau zat mirip lemak atau kolesterol di dalam darah. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang teknologi fotosintesis artifisial yang dikembangkan oleh tim ilmuwan Nagoya University Jepang. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Universitas Nagoya mengabarkan.